saya akan menjelaskan mengenai menyusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, hak negara, dan hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh warga negara dan wajib dijamin oleh negara, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh warga negara. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, tidak dapat dipisahkan dan selalu beriringan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan, dan mendidik rakyat. Sementara itu, warga negara berkewajiban untuk menaati hukum, membayar pajak, serta ikut membela negara. Urgensi dari harmoni, hak dan kewajiban ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang berbangsa dan adil, tertib dan harmonis, mencegah ketimpangan antara hak dan kewajiban, serta membentuk warga negara yang disiplin, bertanggung jawab, dan sadar perannya dalam demokrasi yang berlandaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tradisi budaya Indonesia sejak masa kerajaan hingga penjajahan lebih menekankan kewajiban daripada hak, ditandai oleh kepatuhan total rakyat kepada penguasa dan penjajah. Kondisi ini membentuk pola pikir masyarakat yang mengutamakan kewajiban dan cenderung mengabaikan hak. Seiring runtuhnya kolonialisme, konsep hak semakin menguat dan bahkan menggantikan dominasi kewajiban. Namun, dalam perkembangan mutakhir, muncul fenomena sebaliknya, yaitu tuntutan hak yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang mana yang lebih penting antara hak dan kewajiban. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, pemikiran tentang hak asasi manusia berkembang lebih awal di dunia barat, diawali oleh gagasan John Locke mengenai hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, dan milik. Perkembangan HAM diperkuat melalui peristiwa penting seperti Magna Carta pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja, Revolusi Amerika pada tahun 1776 dengan Deklarasi Kemerdekaan, serta Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang melahirkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Pada abad ke-20, konsep HAM semakin luas dengan munculnya Four Freedoms dari Franklin D. Roosevelt dengan pengakuan global melalui Universal Declaration of Human Rights 1948. Di Indonesia, pemikiran dan pengaturan HAM telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, dengan periode 1950 hingga 1959 dikenal sebagai Bulan Madu Kebebasan. Pada tahun 1997 lahir Universal Declaration of Human Responsibilities sebagai upaya penyeimbangan kebebasan dengan tanggung jawab moral, menegaskan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seiring agar tidak menimbulkan konflik dan kekacauan. Dari sisi sosiologis, berbagai gejolak sosial pasca reformasi menunjukkan melemahnya harmoni antara hak dan kewajiban dalam masyarakat, meningkatnya kekerasan, konflik horizontal, dan kebencian sosial budaya laten. Kondisi ini dipengaruhi oleh runtuhnya struktur otoriter Orde Baru yang tidak sepenuhnya digantikan oleh demokrasi substantif, melainkan oleh oligarki, serta kegagalan integrasi sosial yang lebih mengandalkan pelaksanaan daripada kesepakatan nilai. Sementara itu, secara politik, dinamika harmoni hak dan kewajiban di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era reformasi. Tuntutan reformasi meliputi amandemen Undang-Undang Dasar, menegakkan HAM dan supremasi hukum, penghapusan KKN, desentralisasi, kebebasan pers, dan demokratisasi. Perubahan undang-undang dilakukan karena konstitusi sebelumnya dinilai kurang membuka peluang kekuasaan otoriter dan multitafsir. Melalui 4 kali amandemen pada periode 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperbarui
secara sistematis dan menghasilkan pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, khususnya dalam pasal 28A sampai 28J. Bagian D, membangun argumen, dinamika, dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, yaitu pendidikan, kebudayaan, serta iptek. Perubahan pasal 31 ayat 1 dari istilah pengajaran menjadi pendidikan memperluas hak warga negara. Negara juga berkewajiban memajukan iptek dengan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Pasal 31 ayat 5. Di bidang kebudayaan, pasal 32 menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat mengembangkan budaya, serta melestarikan bahasa daerah sebagai identitas bangsa di tengah globalisasi. Yang kedua, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Perubahan pasal 33 dan 34 menegaskan Indonesia sebagai negara kesejahteraan welfare state. Negara berperan aktif mengelola perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan, menguasai sumber daya strategis, serta bertanggung jawab atas jaminan sosial. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara. Pengaturan pertahanan dan keamanan negara menegaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, hak dan kewajiban asasi manusia. Pasca amandemen HAM diatur secara khusus dari rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mencakup hak sekaligus kewajiban asasi manusia. Esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmoni tersebut dapat dipahami melalui pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Yang pertama, agama negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila yang menjiwai sila-sila lainnya. Pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harmoni terwujud ketika negara melindungi kebebasan beragama, sementara warga negara menjalankan kehidupan beragama secara toleran dan bertanggung jawab. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan pendidikan. Negara berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara berhak memperoleh pendidikan dan berkewajiban berpartisipasi aktif dalam pengembangannya. Harmoni tercapai ketika pendidikan menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, berkarakter dan kompetitif secara komprehensif, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diwujudkan melalui sistem ekonomi kerakyatan. Negara berkewajiban mengelola perekonomian untuk kemakmuran rakyat, sementara warga negara berkontribusi melalui kerja produktif dan kewajiban seperti membayar pajak. Harmoni terwujud ketika hasil pembangunan ekonomi dirasakan adil oleh seluruh rakyat. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sishan merata dengan TNI dan Polri sebagai komponen utama serta rakyat sebagai pendukung. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berkewajiban menjamin keamanan, sedangkan warga negara berhak atas rasa aman dan berkewajiban ikut serta dalam upaya bela negara.